Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilfred Joshua Purba dari Prodi Rekayasa Teknologi Pembangkit Energi semester 3 kelas A pagi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Mapel PKN terkait pandangan mahasiswa terkait isu resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Sebelumnya kita harus memahami apa sih resesi itu. Resesi adalah kondisi perekonomian suatu negara dengan produk domestik bruto atau PDB menjadi negatif dan meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan ekonominya itu negatif kurang lebih 2 tahun kuartal lamanya. Dan dampak yang akan terjadi jika terjadi resesi di 2023, permintaan produk ekspor untuk Indonesia itu bakal menurun di dunia internasional. Kemudian nilai tukar rupiah itu akan semakin lemah. Kemudian kenaikan suku bunga juga akan semakin tinggi. Kemudian akan banyak mungkin industri yang minggat dari Indonesia, bahkan nggak mau lagi menanamkan sahamnya dikarenakan suku bunga udah makin tinggi. Dan hal tersebut juga memicu terjadinya pengangguran. Terlebih dahulu, apa sih latar belakang mengapa di tahun 2023 akan diisukan terjadinya resesi? Pertama, kita tahu baru-baru ini kita dihebohkan dengan pertikaian antara negara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan negara-negara Uni Eropa serta dunia internasional terganggu perekonomiannya. Kemudian guncangan COVID-19 yang pernah melanda dunia internasional juga menjadi salah satu hal yang mengakibatkan di tahun 2023 akan terjadinya resesi. Kita tahu jika suatu negara terjadi inflasi, maka harga barang, nilai tukar rupiah itu akan semakin buruk. Lantas masyarakatnya tentu saja akan semakin susah dong mendapatkan kebutuhan pangannya seperti beras, minyak, garam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kemudian sebagai mahasiswa, gimana sih tanggapan saya pribadi sebagai mahasiswa terkait masalah tersebut? Dari platform media yang saya baca atau yang saya lihat, banyak konten-konten kreator yang membicarakan tentang hal ini. Apa saja sih yang harus dilakukan supaya kita bisa selamat dari resesi di tahun 2023? Dikarenakan banyak orang yang mengatakan nanti di tahun 2023 akan terasa gelap oleh karena resesi tersebut. Memang benar, itu akan sangat berdampak di dunia internasional. Apalagi bank-bank di seluruh dunia akan menaikkan suku bunganya. Itu akan lebih memperberat semua orang yang ada di skala ekonomi makro. Kemudian menurut pendapat saya sendiri, sebagai warga negara yang bijak, kita harus pandai untuk memanage kebutuhan kita. Seperti jangan terlalu boros lagi, jangan terlalu mengutamakan sifat konsumtif kita terhadap suatu barang, seperti kita mengkredit suatu benda, mengkredit suatu barang yang kita inginkan yang sebenarnya tidak terlalu perlu, akan tetapi kita memaksakan untuk memiliki benda tersebut, akhirnya kita terjerat ke dalam hutang. Nah, hutang tadilah yang akan menyusahkan kita jika terjadi resesi di 2023. Dikarenakan besar kemungkinan harga-harga bahan pokok tentu saja bakalan naik. Dan ketika harga bahan pokok naik dan gaji dari karyawan atau rata-rata masyarakat tidak dinaikkan, itu akan memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian saya juga mendengar isu bahwasanya harga saham akan banyak yang anjlok, banyak perusahaan-perusahaan yang akan drop. Dan satu hal yang membuat
ini menjadi menarik ketika saya melihat di suatu platform ada orang yang ahli dalam bidang ekonomi mengatakan di tahun 2023 akan banyak orang miskin baru dan akan banyak orang kaya baru. Sebelumnya saya tentu saja kurang memahami hal tersebut ya, dikarenakan itu bukan bagian daripada sepengetahuan saya, karena saya nggak terjun di bidang perekonomian. Saya hanyalah mahasiswa yang mengambil jurusan teknik elektro. So hal tersebut tidak terlalu saya pahami, akan tetapi saya mengerti maksudnya. Maksudnya ketika kita pandai dalam menjaga atau mengelola keuangan kita di tahun 2023, kita akan menjadi salah satu orang yang kemungkinan besar akan menjadi orang kaya. Dan jika kita tidak pandai dalam memanage harta kekayaan kita di tahun 2023, kita akan menjadi orang yang sangat miskin. Itulah yang saya temui terkait seseorang yang mengatakan di platform sosial media terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di 2023 terkait dengan gelapnya perekonomian dunia dikarenakan resesi yang akan terjadi. So, saya mengajak bagi masyarakat Indonesia dan semua kawan-kawan untuk berpikir dua kali dalam mengeluarkan atau mengambil tindakan dalam menggunakan duit. Intinya di tahun 2023, gunakanlah uang sebijak-bijaknya, seperlu-perlunya. Jangan terlalu boros, jangan lapar mata, jangan terlalu gampang tergiur dengan hal-hal baru. Layaknya ada keluaran iPhone terbaru, kita langsung tergiur dan membeli. Kita memaksakan untuk membeli suatu produk padahal ada hal yang lebih penting. Jadi intinya di sini stop untuk menjadi orang yang sangat tergila-gila dan sangat ingin mendapatkan suatu barang hanya karena kita lapar secara mata saja. Gunakanlah uang atau kekayaan kita sebaik-baiknya agar kita, seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan menjadi orang kaya baru mungkin di tahun 2023. Atau apakah kita akan menjadi orang miskin baru di tahun 2023? Itu adalah hal yang ditakuti bukan bagi setiap manusia yang menjadi miskin. Sangat menyakitkan. So, jika teman-teman sekalian ingin melihat apa sih yang dilakukan sekarang, kita punya media massa, punya media sosial, kita bisa buka mata kita bisa gali informasi apa-apa saja yang bisa dilakukan terkait menghadapi resesi 2023 yang pasti akan terjadi. Di situ banyak tersedia. Mungkin sekian dari saya terkait permasalahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon maaf, karena yang benar itu hanya yang di atas. Sekian video singkat terkait pendapat saya terkait resesi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.